balik lagi bareng Vera di sini di podcast pertanian. Sebelum masuk di podcast kita harus jargon dulu biar semangat. Oke, salam UTP juara. Oke, di sini bareng Pak Irawan dan juga Bu Endang lagi guys di episode 3. Makin pokoknya ya guys ya. Oke, kali ini kita bakal bahas keterkaitan pertanian dengan ciri tentara pelajar. Oke, masuk nggak sih kalau menurut kalian? Terus kalau menurut Pak Irawan dan Bu Endang sendiri kayak masuk apa enggak? Oke, pokoknya stay tune bareng aku di episode 3. Kembali lagi kita di Gaeta Di UTP sendiri kan ada triciri ya Pak Bu. Ya, Nah betul. kalau di pertanian itu apakah juga menyangkut triciri yang ciri khasnya UTP itu Pak Bu? Ya, ciri tentara pelajar ini menjadi khasnya Mbak Vera ya tahu Iya. ya, sebagai mahasiswa ini wajib mengetahui ciri tentara pelajar. Kalau saya menyebutnya PKK, Mbak. Oke. Patriotisme, kepeloporan dan kemandirian. Patriotisme ini salah satunya adalah cinta tanah air. Nah, di bidang pertanian kami semua mengelola lahan, melestarikan alam yang ada di Indonesia. Ini termasuk implementasi dari patriotisme, Oke. cinta tanah air, Mbak Vera. Ya. Oke, terus kalau setuju nggak sih Pak Bu? Kalau saya kan dengar di luar itu, nah pertanian itu masuk kegiatan bela negara itu kalau menurut Bapak Ibu itu benar atau salah Ya, dulu? benar. Oke, Jadi benar, gini, ternyata. saya coba jelaskan sesuatu yang mudah. Beberapa produk pangan kita tentu ada yang impor, ada yang dari produksi sendiri. Beberapa yang impor itu tentu sesuatu yang tidak bisa kita penuhi dari dalam sendiri, dan itu memang beberapa hal yang amanah undang-undang tidak bisa dilepaskan. Tetapi kita tahu bahwa kita harus berdaulat dengan produk pangan kita sendiri. Kita tentu prioritas negara yang pertama adalah menentukan ketahanan pangan. Tahan pangan artinya bisa dari produksi sendiri ataupun dari impor dari luar. Kemudian yang kedua, untuk meraih itu kita akan bergeser ke arah kemandirian pangan. Bagaimana kita mandiri untuk memenuhi pangan sendiri. Tentu kita dengar kemarin ada yang sampai jagung diekspor. Oh iya. Ya, artinya bahwa kita sudah bisa memenuhi kebutuhan jagung sendiri. Kemudian yang kedua, beberapa produk pangan juga tentu sudah ada yang diekspor, artinya kita sudah mandiri. Tetapi beberapa produk yang belum bisa mandiri tentu harus dipenuhi dari luar. Tetapi intinya bahwa kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mandiri terkait pangan sendiri. Logikanya kalau kita impor tentu kita akan tergantung dari negara lain. Benar sekali Pak. Benar kan? Artinya bisa saja secara strategis keputusan apa yang terkait dengan ekonomi kita termasuk pangan bisa dikendalikan oleh negara lain. Tentu hal itu tidak kita inginkan. Nah, kenapa harus anak-anak muda ini sekarang ini harus memikirkan itu? Loh, kalau pertanian aja sudah dikuasai asing. Nah, bahasanya kan sekarang gimana pertanian dikuasai asing? Tentu kita tidak bisa menikmati jerih payah kita di dalam sendiri. Artinya bahwa generasi muda ini harus memikirkan, oh ternyata aku bertani mengolah produk tanaman apapun itu adalah bagian dari bela negara. Tentu kan kita tidak ingin kita bisa bicara dengan istilah penjajahan terkini. Oh iya, benar. Penjajahan ekonomi dan lain-lain. Tentu hal itu harus kita pikirkan. Makanya OTP juga bersumbangsi melalui program studinya di dalamnya maupun kurikulumnya supaya bisa berkontribusi kepada negara, mendorong anak-anak muda supaya ayo balik lagi mencintai pertanian supaya negara kita berdaulat. Oke, Mbak benar Vera. sekali. Waduh, keren banget nih Pak Irawan. Jadi jangan sampai kita itu dijajah tapi tidak merasa gitu ya Pak. Merasa, Iya, iya. dijajahnya tuh kok di di dalam bidang pertanian. Loh, kok semuanya kok udah mulai impor-impor aja ini. Itu sebenarnya kita berada di posisi dijajah ya Pak Bu ya, Betul. tapi Iya. kita tidak sadar gitu. Wah, ini berarti sangat berbahaya guys. Nah, kalau kalian di pertanian, terus kalian bertani, berarti kita sudah melakukan kegiatan bela negara berarti ya Pak? Betul. Iya, betul, Mbak. Dan harapan kita ya dari kurikulum yang ada, selain dengan ciri-ciri yang ada, tentunya kan ciri-ciri kalau hanya sebatas konsep tentu sesuatu hal yang kurang bagus juga. Makanya melalui berbagai macam praktikum
ayo kita menggugah anak-anak muda ini langsung terjun melihat di negara kita ini, apalagi seperti di wilayah kita di Jawa juga yang dengan tanah subur, kemudian komoditas juga banyak. Kita tahu di sini juga ada durian, Iya, benar sekali. ada alpukat. Walaupun anggur masih impor, tetapi beberapa pembudidaya juga sudah mulai perhatian, oh anggur kok diimpor, coba kita budidaya Sendiri di sendiri. gitu. Oke. Terus bawang, bayangin bawang harus dari mana-mana, termasuk dari Cina dan lain sebagainya, tentu kan jadi keprihatinan. Iya. Tentu kita harus menggugah rasa anak muda, ayo saatnya kita bela negara melalui pertanian. Oke, benar sekali Pak. Jadi ini loh saatnya, ayo sama-sama masuk pertanian untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih unggul, lebih baik dan tak tertandingi. Bener nggak Pak Bu? Betul, Gitu ya. Jangan sampai anak cucu kita nanti, anak-anak kita, generasi Z tentunya itu menggunakan apapun itu dari pertanian kok impor dan merasa bangga, itu sangat Iya. memprihatinkan sekali ya Pak Bu ya. Dan Tentu yang harus digugah juga bahwa generasi Z saat ini, termasuk Mbak Vera sekarang juga harus memikirkan generasi selanjutnya, generasi Alpha ini. Gimana mereka kalau mereka nggak tahu gimana budidaya lele, oh iya benar sekali. mereka nggak tahu gimana budidaya ikan hias, tanaman hias, kemudian budidaya termasuk tanaman pangan. Tentu hal ini harus terus berkesinambungan Mbak Vera. Kita harapannya supaya anak muda itu walaupun dengan berbagai macam karakteristik yang ada, termasuk tadi reban, sekarang pun juga mulai ada istilahnya ada crowdfunding melalui berbagai macam fintech yang mungkin terkait dengan pertanian. Sekarang juga bagian dari kontribusi generasi milenial dan generasi Z ini supaya nanti generasi Alpha tidak kesulitan untuk gimana mendapatkan lahan, gimana mendapatkan fasilitas penyuluhan dan lain-lain. Tentu ini saatnya generasi Z ayo berpikir ini nanti generasi Alpha setelah saya ini mau diapakan. Iya benar sekali. Tentu berbagai macam hal itu tujuannya cuma satu, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Vera. Mungkin yang bisa Oke. jelaskan dulu. Keren banget guys hari ini. Jadi Sobat Tani semuanya yang masih bingung, yang masih memiliki stigma negatif yang belum kita bahas hari ini, boleh banget ya guys disampaikan atau di DM di Instagram Fakultas Pertanian UTP Surakarta. Yang jelas hari ini Vera tuh banyak banget menerima ilmu dari Pak Irawan dan Bu Endang, dan sangat luar biasa sekali. Dan kita bahas pertanian Indonesia yang saat ini. Dan teman-teman semua nih guys, yang Vera dapat dari Pak Irawan dan Bu Endang, oke, generasi Z kan ini berperan penting untuk memberikan kelanjutan dan memberikan dampak positif untuk generasi Alpha ya Pak Bu. Betul. Bagaimana caranya generasi Alpha itu bisa lebih baik dari generasi Z, dan generasi Z bisa menularkan dengan yang lainnya juga. Oke, jadi jangan sampai pertanian Indonesia itu ketergantungan dengan negara-negara lain, dan pertanian Indonesia itu wajib banget berkembang karena memang wilayah Indonesia itu masih sangat memungkinkan Berpotensi. untuk maju terus ya Pak Bu ya Terus, maju pertanian. terus ya. Dan yang penting prakteknya Mbak Bella. Ini mahasiswa Fakultas Pertanian ini sudah mulai menerapkan ciri-ciri tadi sebagai pelopor. Saya harus, kalau nantinya mau jadi bos itu tidak hanya menyuruh, tidak hanya kongkon. Kalau bahasa Jawa itu kang kongkon, kang lakoni. Sekarang sudah mulai kecil-kecilan dulu, dan yang diusahakan itu tidak yang mulu-mulu. Misalnya ini ada ini mahasiswa saya yang budidaya yang untuk lalapan ayam bakar, ayam Selada? goreng, bukan, kemangi. Oh, kemangi. Tahu nggak ya kemangi? Itu hanya dia punya lahan 100 meter tapi dipetak-petak. Minggu ini, hari ini panen yang petak ini, minggu besok panen yang ini. Itu sudah kewalahan loh Mbak, mengirim ke di sekitarnya, dia rumahnya Boyolali. Terus menyetori tiap sore, nyetori ke ayam goreng, ayam bakar. Ini potensi yang sangat luar biasa. Kelihatannya sepele, nggak digagas oleh pengusaha-pengusaha besar. Tapi ini peluang potensi usaha tani yang
yang menggembirakan, yang menjanjikan. Iya, Salah berarti satu contohnya. iya, salah satu contohnya itu kemangi itu ya Bu. Kalau Kemangi. setahu saya bunganya kemangi itu bisa dijadikan Telase oh iya telasih yang itu ya Bu untuk ya. dawet itu. Iya, Nah, bisa iya, Bu. bisa, Waduh, bisa. berarti ini sangat memungkinkan sekali ya Bu ya untuk Iya. dikembangkan gitu. Iya, makanya melihat segala macam potensi yang ada kan, ke warung makan ini lihat kemangi, kadang kosong, kadang isi, makanya butuh sebuah pemikiran dari anak muda, oh ternyata aku bisa kayak gitu. Makanya tadi mulailah dari hal yang kecil, yang Oke, kecil, yang betul. simple. terus harus praktekkan betul. Praktek langsung. Oke, benar sekali. Setuju Pak Bu. Berarti memang generasi Z ini harus digubrak dulu ya Bu. Iya, Ya? iya, Biar, iya. biar tuh punya berpikiran kalau memang kalau kita tidak bergerak ya itu hanya menjadi angan-angan saja Betul. gitu ya Iya, Pak Bu Mbak. ya. Oke. Jadi Sobat Tani semuanya, berarti kesimpulannya dari podcast kita hari ini itu adalah kita harus mempraktekannya langsung. Apabila kita memiliki pemikiran-pemikiran sekecil apapun itu ya Pak Iya. Bu, kita harus mencoba walaupun itu memang sesepele itu tadi loh kata Pak Irawan, makan ayam bakar nggak ada kemanginya, sepele nggak, tapi kalau kita mempraktekannya cobalah nanam kemangi, disetorin ke situ, ada terus dari mulut ke mulut itu kan brandingnya kuat banget ya Pak Bu Iya, ya. iya. Langsung omsetnya berapa itu ya, Betul. padahal nanamnya iseng, duitnya nyata. Iya. Oke. Terima kasih Pak Irawan. Iya, Bu terima Enda. kasih, Mbak Fira. Oke, Sobat Tani semua, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini guys. Terima kasih yang sudah stay dan terima kasih juga udah dengerin kita. Pasti udah pada ngantuk-ngantuk. Oh, makanannya masih belum, cemilannya tadi udah disiapin. Oke, terima kasih banyak guys buat kritik saran, kita menerima banget. Apalagi ini program baru dari Fakultas Pertanian, dan kalian misalnya ada saran gestar ataupun kritik saran, pertanyaan atau apapun itu, apalagi kalau mau endorse atau sponsor, iya kita sangat terbuka sekali ya Pak Bu. Betul. Atau Terbuka, ingin silakan. bergabung di Fakultas Pertanian UTP Surakarta, silahkan sekali bisa DM di UTP_Surakarta atau Pertanian UTP Surakarta. Terima kasih Pak Irawan, Bu Enda, Ya, terima kasih Mbak Fira. dan juga Sobat Tani. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang, salam UTP Juara.